Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Kita cuma bisa bilang semangat jamaah, semangat menjalani hidup. Seperti tema kita hari ini, semangat bertahan hidup walau ekonomi lagi surut. Masya Allah kita belajar sama Ustadz Maulana, sama Ustadz Syam dan juga tamu spesial kita, Kiai Haji Khalil Nafis, Masya Allah. Nah ini sekarang aku punya video untuk Pak Kiai dan juga Ustadz Syam. Ini video tentang orang yang sudah tinggal tulang berbalut kulit tapi meminta makan. Seperti apa tuh? Langsung aja kita lihat tayangannya. Langsung masuk ya Pak. Dalam kondisi seperti itu bisa kita lihat mungkin para orang terdekatnya belum ada yang bisa ngasih bantuan nih. Nah sebenarnya bahwa apakah kita juga bertanggung jawab nih terhadap kesulitan ekonomi yang dialami orang lain. Lalu bagaimana jika terdapat seseorang yang menderita akibat kesulitan ekonomi namun atas ketidaktahuan kita. Aku minta pendapatnya dari Pak Kiai nih. Ya, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu tanda kita beriman. Karena kalau tidak dilandasi iman, kita nggak bisa bersedekah. Contohnya kita punya uang 10 juta. Kan nggak mungkin bertambah kalau kita tidak beriman. Artinya kalau disedekahkan 1 juta pasti jadi 9 juta. Tapi orang beriman menganggapnya 1 juta itulah tabungan kita untuk akhirat. Nah oleh karena itu kita harus peduli kepada tetangga kita. Jadi kita harus tanya-tanya lah dia ini sekarang kemana. Mungkin dulu kita bisa tahu tetangga kita pada saat kita rajin sholat ke masjid. Oh tetangga ini kok baru pas subuh ini nggak pernah datang. Kita bisa tanya oh, mungkin sakit atau apa. Sebenarnya masjid itu bisa dijadikan tempat konsolidasi. Tempat kita untuk bertanya dengan tetangga kita ya. Nah di zaman sekarang ini tidak ada seperti itu. Mungkin kita bisa ramaikan masjid melalui seperti halnya daring dan sebagainya untuk kita mengetahui yang lain. Nah kita berharap pada kesempatan COVID ini masjid tetap menjadi sentra ya. Jadi jangan sampai kita ini membiarkan dari tetangga kita itu mencuri karena terpaksa. Karena mencuri seperti apapun tetap haram. Tetap haram mencuri itu. Hanya karena ketika darurat tidak ada yang tahu, nah, mungkin dia tidak bisa lagi minta orang tidak percaya memberi dia, daripada dia mati, ya hanya sampai untuk mempertahankan hidup bukan sampai kenyang. Seperti tadi Ustaz Sam sampaikan itu. Nah masjid bisa dijadikan sentra, sekarang tidak bisa dipakai untuk sholat rame-rame, bisa sentra ekonomi. Orang yang punya hasil ekonomi dari pertanian bisa lewat masjid disalurkan pada jemaah masjid. Orang yang punya infak bisa lewat masjid tanya jemaahnya seperti apa, jadi sentra. Kalau ternyata kita sudah mulai cari tahu kepada yang lain tapi tidak tahu juga lalu dia meninggal tanpa sepengetahuan kita, ya kita namanya orang tidak tahu tidak ada hukumnya. Khota' wan nisyan dan majuhila tidak karena salah, karena lupa dan karena tidak tahu tidak ada hukumnya. Hukumnya hanya satu, cari tahu. Cari tahu. Jangan sampai kita pura-pura tidak tahu, lain lagi. Berarti kita juga bertanggung jawab dong terhadap kesulitan ekonomi seseorang ya Pak Kiai? Kita ini ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban individu, fardu kifayah kewajiban kolektif. Ya. Oleh karena itu kewajiban kita harus tanggung jawab terhadap orang lain. Maka ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan bagian dari kepedulian kepada orang lain. Dan bukan hanya di dunia, peduli keselamatan orang lain sampai akhirat. Makanya kalau setiap pagi Ustadz Maulana, Ustadz Syam, itu bagian dari tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar wa tu'minuna billah. Baru menjadi khairu ummah. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Ustadz Syam boleh dong ditambahin terkait video tadi. Kita puasa itu tujuannya adalah takwa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk bertakwa. Bulan Ramadan ini adalah bulan melatih kita bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat di mana surah ini adalah tempatnya ayat tentang puasa tadi kan. Surah Al-Baqarah itu berbicara tentang Bani Israel banyak sekali. Bani Israel itu diperintahkan juga berpuasa tapi mereka nggak berhasil mendapatkan takwa tadi. Ternyata kalau kita mau ngukur-ngukur kita ini udah dapat takwa atau belum bisa dilihat dari awal surah Al-Baqarah juga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ternyata
hudal lil muttaqin, siapa tuh yang bertakwa? Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sudahlah tadi beriman kepada surga, beriman bahwasanya puasa ini wajib. Kemudian dia mendirikan sholat, udahlah sholat tarawih, sholat tahajud, qiyamul lail. Tapi masih ada lagi, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan menafkahkan harta yang telah Allah berikan kepada mereka. Memberikan infak gitu loh. Ada teman-teman kita, saudara-saudara kita tadi sudah disebutkan Pak Kiai adalah itu termasuk fardu kifayah. Kalau ada saudara kita yang meninggal karena kelaparan, apalagi sampai keadaannya seperti itu tadi. Tapi saya rasa Ya. itu tetangganya juga sama butuhnya. Sama-sama butuh Karena ya. ketahuan beritanya ada seperti itu dari tetangganya juga. Jadi tetangganya pengen bantu mungkin udah nggak sanggup juga Ya. ngebantu. Akhirnya melapor kepada pihak yang berwajib bahwa kami punya tetangga seperti ini gitu. Masya Allah, untuk itulah makanya dibutuhkan semua orang yang punya rezeki lebih. Ayolah kita sama-sama menolong Ayo, bismillah, saudara-saudara kita. bismillah. Bismillah. Insya Allah akan mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustadz Maulana, sekarang ada video lagi. Insya Allah video ini juga mungkin bisa menggugah hati kita juga, membuat kita sedih sekaligus bisa bersyukur juga. Kita lihat tayangannya ya, silakan. Di mana di ibu saya di Babakan Bintang. Harusnya lebih mementingkan Itu kepentingan orang banyak Iya, ketimbang jangan sendiri. iya. Kalau saya bisa, saya bersyukur.